Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhibankum ridsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Al-ayah, sadaqallahul azim. Sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah dan bangsa kita, negeri kita Indonesia senantiasa dijaga keutuhannya, dijaga keotentikannya, dijaga seluruh pejabat dan rakyatnya di dalam khazanah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, saya, Anda, dan kita semua tentu tidak pernah menyangka bahwa diskursus atau polemik nasab yang digaungkan sudah lebih dari 2 tahun ini ternyata berimplikasi sedemikian luas, sedemikian jauh ke dalam sendi-sendi dan urat nadi kebangsaan kita. Saya tidak mengatakan bahwa bangsa kita sedang kecolongan, sampai-sampai saya kemudian dan kita semua menyaksikan bahwa permasalahan nasab ini yang kemudian membuka mata pada banyak hal yang terkait dengan sosial, politik, kemudian kebangsaan, kebudayaan, keagamaan, sampai birokrasi sudah sedemikian mengakar dan akut. Bagaimana tidak? Dimulai dari keran reformasi yang terbuka, yang kemudian melahirkan Front Pembela Islam sebagai alat pukul, sekaligus organisasi propaganda yang dibangun oleh kalangan Balawi untuk melakukan rekrutmen kepada kaum pribumi yang sedang giat-giatnya atau sedang semangat-semangatnya untuk mempelajari Islam. Dan kemudian setelah ini terbekukan, gerakan ini kemudian menggunakan sayap atau menggunakan pola kebudayaan dengan melakukan kegiatan-kegiatan atau majelis sholawatan, menumpangi seperti itu. Dan di ujung itu, di tengah asyik-asyiknya melakukan penggalangan massa, penanaman propaganda, kita dikagetkan dengan fakta bahwa para habaib, para kaum Ba'alawi ini tidak bisa membuktikan dirinya atas klaim bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah. Ini poin paling mendasar dan utama dan sampai hari ini masih menjadi misteri yang tidak bisa dijawab dan tidak ditanggapi, yang tentu ini patut disayangkan ya. Tidak ditanggapi oleh Majelis Ulama Indonesia, tidak ditanggapi oleh PBNU, karena bagaimanapun para muhibbin ini merupakan kaum Nahdliyin. Dan ketiga, yang juga tidak bisa diterima adalah tidak mendapatkan respon oleh kalangan ulama pribumi secara terbuka begitu. Sampai hari ini kebanyakan masih tidak mau, masih segan, masih sungkan untuk melakukan konfrontasi terbuka di muka umum dari kalangan mainstream yang menjabat di pemerintahan maupun di ormas Islam untuk bersuara tentang kebohongan atau kedustaan klaim sebagai zuriyatul Rasul dari kalangan Balawi, baik secara historis, baik secara filologis, baik secara genetis, dan yang lebih memalukan dan memilukan adalah dari aspek perilaku. Bagaimana makam-makam yang berbau Balawi itu tiba merebak di seluruh Indonesia. Bagaimana secara kasar, secara sarkas, makam-makam yang ada di pemakaman-pemakaman yang sudah masyhur tiba-tiba menjadi kalangan Balawi. Dan atau men-take over pengelolaan makam yang dijadikan legitimasi propaganda mereka bahwa kaum Balawi ini dikesankan sangat berjasa terhadap perkembangan penyebaran Islam di negara ini. Padahal fakta sejarah menyatakan bahwa mereka benar-benar secara masif didatangkan oleh Belanda untuk memukul perkembangan Islam pasca padamnya perang di Penegoro. Apakah sampai di situ saja? Ternyata tidak, begitu. Ternyata tidak. Hari ini di
kalangan pegiat turos, pegiat literatur juga ditemukan banyak sekali jiplakan, banyak sekali tahrif, baik berupa kitab, baik berupa amaliyah, bahkan baik berupa sanad, yang bukan hanya secara lisan disampaikan dari mulut ke mulut, tetapi juga ternyata dituliskan. Contoh misalnya terkait dengan perilaku yang dilakukan oleh pengelola di Kanjus Sholawat terhadap sanad keilmu, sanad wiri auratnya sendiri. Tentu ini sangat memalukan dan memilukan. Berhenti sampai di situ saja? Ternyata tidak. Kemudahan di media selama ini kita lihat banyak sekali dijadikan alat propaganda untuk mengakuisisi, untuk menunjukkan sikap atau perilaku atau watak asli dari kalangan Balawi untuk melakukan glorifikasi atau melakukan kecintaan yang berlebih terhadap kalangan Hadhrami atau dalam hal ini Ba'alawi. Dan ini tentu sangat memalukan, ya. Sangat memalukan, sangat memilukan, sampai kemudian gerakan bangsa ini ternyata sudah gerakan dalam level negara ternyata sudah dilakukan sejak lama gitu ya. Misalnya ketika dalam kasus misalnya tentang guru tua, tidak ada yang membantah kiprah guru tua di dalam penyebaran Islam atau di dalam peranannya mencerdaskan masyarakat di wilayah Palu. Sekali lagi, karena hari ini dimunculkan framing Indonesia Timur, seolah-olah ada Indonesia Barat, ada Indonesia Utara, ada Indonesia Selatan. Meskipun dalam menurut saya sendiri, Palu ini bukan wilayah yang begitu besar kalau bicara Indonesia Timur. Sahabat-sahabat sekalian, terkait dengan guru tua atau Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang pada rezim SBY sempat dianugerahi karena kiprah pendidikannya dengan penghargaan Bintang Mahaputra Adi Paradana, ini kemudian dijadikan dasar oleh sebagian para muhibbinnya atau mungkin bahkan keturunannya atau beberapa pihak yang merasa perlu mencari ikon di dalam praktek atau dalam keberhasilan atau capaian politiknya adalah dengan mengangkat beliau sebagai WNI. Ini sebagaimana putusan dari Kemenkumham di Sulawesi Tengah, ya. Dan ini dinyatakan di dalam suratnya AHU nomor 4 AH 10.01.300, yang kemudian pernyataan ini selain mengungkap tentang bahwa beliau pernah diberikan penghargaan, juga beliau diangkat begitu ya, diangkat atas rekomendasi para muhibbinnya untuk menjadi pahlawan nasional. Agak aneh sebetulnya sih, menurut saya terlalu ambisius. Sementara kebanyakan orang ya karena kiprah keagamaan, punya yayasan dan beberapa cabang, saya kira tidak sampai seambisi itu untuk mempahlawankan. Tapi saya yakin ada sesuatu di balik sesuatu. Dan belakangan hal ini mendapatkan sorotan yang serius. Karena bukannya tidak mungkin hal ini terlalu buru-buru, hal ini terlalu dipaksakan. Apalagi sempat disebut-sebut oleh Kementerian Sosial atau Menteri Sosial akan diangkat sebagai pahlawan nasional. Karena kita tahu negara ini, bangsa ini dibangun bukan hanya dengan omon-omon, tetapi dengan darah, air mata, harta dan lain sebagainya, bahkan nyawa. Sahabat-sahabat sekalian, terkait dengan kepahlawanan atau usulan kepahlawanan ini, banyak yang memberikan catatan bahwa ini terdapat cacat hukum. Pertama dari aspek ke-WNI-an, mengingat beliau 30 tahun di Palu, kemudian menikah dengan warga lokal, dan sebelum beliau semuanya di daerah Palu itu sudah Islam sebelumnya sudah Islam. Yang kedua masalah ke-WNI-an. Jadi artinya apa yang beliau lakukan itu banyak dilakukan di hampir setiap provinsi di Indonesia gitu loh. Jadi bukan hal yang luar biasa gitu. Yang kedua,
bahwa pengangkatan ke WNI-an beliau itu oleh Ditjen AHU di Sulawesi Tengah ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan termasuk bertentangan dengan kewenangan Presiden dalam memberikan status WNI. Kita tahu bahwa di dalam hukum di Indonesia ini kita harus melakukan tertib hierarki norma hukum, bahwa apa yang ada itu harus sesuai dengan hierarkis hukum yang Indonesia, sehingga menghindari potensi pelanggaran kewenangan atau abuse of power. Sahabat-sahabat sekalian, di dalam surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU, ini nampak sekali bertentangan secara langsung dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut bahwa kewenangan untuk memberikan status warga negara Indonesia atau WNI sepenuhnya berada di tangan Presiden Republik Indonesia dan hanya dapat dilakukan melalui keputusan Presiden atau Kepres. Nah, lebih lanjut, seseorang yang ingin memperoleh status WNI, termasuk tokoh siapapun, termasuk Idrus Al-Jufri, ini wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan resmi kepada Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Selain melewati proses evaluasi dan disetujui oleh instansi terkait, maka barulah Presiden menerbitkan Kepres. Tidak berhenti sampai di situ, calon WNI juga diwajibkan mengambil sumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan status kewarganegaraan tersebut berlaku secara retrospektif sejak tanggal penetapan Kepres, bukan sebelumnya. Artinya, bagaimana mungkin beliau, guru tua atau Idrus Al-Jufri ini menjadi WNI jika tidak melakukan langkah-langkah itu, begitu loh. Tidak pernah mendaftarkan diri. Jangan lupa beliau hidup pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, bahkan sampai meninggal tahun 60-an. Itu bukan masa yang sebentar. Kenapa tidak melakukan pengajuan diri? Nah, ini juga membuka mata kita. Sekaliber guru tua atau Habib Idrus bin Salim Al-Jufri saja, WNI-nya diperjuangkan oleh orang setelah meninggal, ke-WNI-annya diperjuangkan oleh para muhibbinnya, apalagi para habaib yang ada sekarang ini. Patut sangat dipertanyakan sekali terkait kewarganegaraan mereka. Loh, mereka memiliki KTP, mereka memiliki KK. Sebagaimana saya ulas pada tayangan sebelumnya bahwa KTP dan KK itu merupakan bukti kependudukan, bukan bukti kewarganegaraan, karena mereka itu adalah imigran. Mereka WNA, warga negara asing yang didatangkan Belanda. Jadi datangnya itu bukan secara alamiah, memang ada faktor. Dan sampai hari ini jejangan mereka semua itu juga tidak pernah mengurus itu, tidak pernah mau peduli. Padahal di aturan sudah sangat jelas sekali bahwa orang-orang yang berwarga ke negara asing, keturunan asing seperti yang tidak menjadi warga negara Indonesia, tidak boleh terlibat di dalam kehidupan politik. Tidak boleh menjadi anggota ormas, menjabat di jabatan publik. Nah, ini menjadi sebuah presiden buruk. Itu saya yakin kalau ini tidak dilakukan secara dini hari ini, ke belakangnya itu akan semakin banyak temuan. Semakin banyak temuan karena permasalahan kewarganegaraan ini. Sahabat-sahabat sekalian, dan ini masalah kewarganegaraan ini bukan tidak bisa diusulkan oleh orang lain, itu memang harus kehendak dari diri sendiri, dilakukan oleh dan di bawah sumpah dan diputuskan oleh Presiden. Dalam konteks Idrus Al-Jufri ini, keberadaan surat atau pernyataan dari Ditjen AHU yang notabene adalah pejabat setingkat eselon 1 di Sulawesi Tengah yang menyatakan atau mengimplikasikan status kewarganegaraan seseorang tanpa prosedur Kepres patut dipertanyakan keabsahannya. Hal ini mengindikasikan adanya potensi pelampauan wewenang atau melangkahi wewenang administrasi Presiden dan bila dibiarkan dapat menciptakan presiden buruk bagi ketertiban hukum nasional. Undang-undang tidak boleh dijadikan hanya sekedar pajangan, omon-omon oleh birokrat. Keberanian harus dihormati dan ditaati secara konsisten oleh seluruh lembaga negara tanpa terkecuali.
Apakah gegara cucunya adalah salah satu pemimpin partai secara politik? Ini mengerikan sekali. Jadi teman-teman sekalian, ini mengerikan sekali. Terkait dengan pemberian bintang Mahaputra, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, khususnya pasal 38, memang dimungkinkan diberikan kepada warga negara asing. Dengan demikian dari sudut pandang hukum positif tidak ada masalah sebetulnya. Dan secara pribadi siapapun yang berjuang di Republik ini tanpa mengajukan guru-guru ngaji di surau-surau, langgar, musola, masjid, pesantren, ini sebetulnya berhak kalau sekedar diajukan sebagai penerima bintang Mahaputra. Cuman sebagian besar ya tidak. Mereka mengharapkan keikhlasan dan ridho dari Allah, itu sudah lebih dari cukup. Bukan tidak perlu pengakuan dari negara, karena itu dianggap sebagai urusan mahdhah kepada Allah. Nah, namun dalam situasi ini menjadi berbeda ketika tujuannya sebagaimana surat tersebut untuk dalam rangka meraih gelar pahlawan nasional. Nah, menurut ketentuan berlaku, khususnya dalam interpretasi terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan dan kriteria penganugerahan gelar tersebut, mereka yang masih hidup setelah tanggal 17 Agustus 1945 diwajibkan berstatus sebagai WNI. Dalam konteks ini, bila status kewarganegaraan belum ditetapkan secara sah dan resmi melalui Kepres dan sumpah kewarganegaraan, maka secara hukum belum memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional. Saya tidak tahu apakah Menteri Sosial tidak tahu ini, dan para elit-elit yang bersikeras menjadikan sebagai pahlawan ini tidak tahu itu. Saya yakin sudah tahu. Cuman itu tadi, lemahnya hukum, lemahnya penegakan hukum di Indonesia ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu, merangkak begitu kepentingannya. Dari awalnya hanya mendapatkan penghargaan bintang, kemudian tiba-tiba di WNI kan setahun yang lalu di WNI kan surat tadi itu AHU itu dalam rangka apa? Pahlawan nasional, goal terakhirnya. Apakah ketika sudah menjadi pahlawan nasional Idrus bin Salim ini setelah menjadi pahlawan selesai? Saya yakin tidak gitu. Dan kasus ini, guru tua ini, saya menjadi tahu bagaimana kita semua juga menjadi tahu bagaimana interkoneksi antara Al-Khairat, katakanlah begitu, hari ini dengan FPI sebagai media propaganda Balawi dan kaitannya dengan pemaksaan diri sebagai pahlawan nasional dan kaitannya dengan Balawisasi yang Indonesia benar-benar terencana, benar-benar terdesain dengan sangat baik. Sementara yang patut di sisi lain, yang patut disayangkan adalah itu tadi, para otorisasi agamawan yang ada di Indonesia baik di MUI, di PBNU maupun di Kementerian Agama cenderung terkesan menutup mata, menutup telinga dengan fakta yang ada. Apakah tidak mengetahui bahwa di lapangan sedang terjadi kegelisahan yang sangat luar biasa. Di lapangan sedang terjadi pergeseran yang sangat luar biasa, yang benturannya itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Sejauh ini sangat menghormati otorisasi pemerintah untuk mengambil sikap. Yang sikap itu sudah ditunggu selama hampir 2 tahun belakangan ini. Dan itu tidak ada aksi atau tidak ada tindakan yang serius yang dilakukan pemerintah. Bahkan ketika FPI meneriakan Pancasila, kemudian memaki-maki, menginjak-injak negara kesatuan Republik Indonesia melalui ADART seperti itu, hanya dibekukan, gitu. Termasuk Hizbut Tahrir, hanya dibekukan, tidak dilarang. Tentu ini menambah kekecewaan. Apalagi hari ini kita mumpung dipimpin oleh seorang yang paham hukum, ya, seorang militer yang kita harapkan ketegasannya, dan itu belum kita lihat, gitu ya, belum kita lihat. Jadi kepada masyarakat semua, kasus ini harus dikawal, gitu loh. Dan kita harus percaya dari rangkaian tahapan-tahapan bintang Mahaputra menjadi WNI setahun yang lalu. Ini tokoh sekaliber Idrus bin Salim Al-Jufri loh ya. Jadi balap yang hari ini ada tersebar di seluruh Republik Indonesia dengan segala jabatannya, dari yang jelata sampai yang elit. Ini patut ditanyakan kewarganegaraannya, patut ditanyakan. Jika ternyata mereka tidak terbukti sebagai warga negara Indonesia,
maka kebijakan repatriasi sebagaimana pernah dilakukan kepada keturunan Tionghoa yang tidak tunduk kepada hukum Indonesia, saya kira patut dilakukan. Jika dulu terhadang karena kita repatriasi dengan Cina itu ada diplomasi dengan RRC, hari dulu Yaman masih terbelah dua, hari ini Yaman sudah berdaulat. Saya kira usaha-usaha seperti itu patut untuk dilakukan, dipulangkan ke daerah asal. Jika tidak, mereka adalah stateless. Mereka orang tanpa kewarganegaraan. Dan ini lebih parah lagi. Bagaimana mungkin orang tanpa kewarganegaraan bisa menjabat, bisa mewarnai dinamika politik Indonesia. Ingat gerakan 212. Itu kalau tidak termanajemen dengan baik pada waktu itu, pecah negara kita. Ini tentu menjadi apa ya? Di akar rumput itu terus terang menjadi guncingan, apalagi selama Lebaran ini. Dalam silaturahim itu menjadi guncingan yang sangat hebat terhadap para pengampu kebijakan yang ada sampai hari ini. Sahabat-sahabat sekalian, dalam dinamika bangsa tentu kita harus peduli siapapun itu. Jika itu salah ya salah gitu. Sebagaimana saya sampaikan kemarin terkait bahwa bendera merah putih yang sudah jauh ada dan merupakan rumusan dari PPKI, dari PPKI, kemudian tiba-tiba berasal dari mimpinya Idrus bin Salim Al-Jufri ini. Dan itu disampaikan oleh tokoh gitu loh, yang sudah saya yakin melalui proses Lemhanas, misalnya kemudian Sespim mungkin telah melalui proses-proses nasionalisme, itu masih bisa keluar kata-kata bahwa bendera merah putih diusulkan oleh Idrus bin Salim Al-Jufri. Itu sangat menyakitkan. Sebagaimana apa yang dikatakan kita selama ini mendengar dari kalangan Wahabai bahwa negara kita, kemudian Garuda, kemudian sebagainya itu adalah usul-usul dari kalangan Balawi. Dan ini sangat menyakitkan sekali gitu. Tapi selama ini kan disebutkan, diucapkan oleh orang-orang yang tidak jelas di panggung-panggung yang juga tidak jelas gitu. Itu kita tidak menganggap itu sebagai omong kosong. Tapi tidak ketika para elit kemudian didukung bahkan oleh Kementerian Sosial yang melegitimasi sosok Idrus bin Salim Al-Jufri ini, tentu ini sangat menyakitkan. Dan nanti rehabilitasinya itu akan sangat sulit sekali gitu loh. Kita tahu bangsa Indonesia ini sangat mengingat gitu ya. Mereka mengingat, sangat mengingat siapapun yang terlibat di dalam keributan hari ini. Saran saya, MUI, PBNU, Kementerian Agama, bertindaklah supaya polemik yang ada tidak melambah lebih jauh. Lakukan tindakan yang terukur, baik secara hukum, secara sosial masyarakat, dan sebagainya. Jangan masyarakat nanti main hakim sendiri. Jangan sampai masyarakat main hakim sendiri. Toh nanti yang berbenturan adalah sesama WNI, sama pribumi. Pesan saya kali ini adalah bahwa negara perlu melakukan evaluasi terhadap status kewarganegaraan para habaib. Jika ternyata mereka bukan warga negara Indonesia, saya kira langkah repatriasi, diusir dari Indonesia, patut dilakukan. Sangat patut dilakukan. Negara sudah membuka selama puluhan tahun terhadap kesempatan untuk menjadi WNI. Dan itu sangat mudah sekali. Tetapi mereka tidak melakukan itu. Justru menimbulkan hal-hal riak-riak, gejolak, dan potensi kerawanan yang ada di seluruh Indonesia. Saya kira itu, dan tetap buka mata, buka telinga sebagai bentuk kepedulian kita kepada negara ini, sebagai bentuk ibadah kita kepada negara ini, dan rasa terima kasih kita kepada para pahlawan yang telah memerdekakan kita dan hidup di zaman yang serba enak seperti hari ini. Terima kasih, saya tunggu responnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.